Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, dimanapun berada, sudah sekian lama ketemu ya, habis liburan. Liburan. Pergantian semester ganjil menuju semester genap. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu KD 3.8 tentang sistem pernapasan pada manusia. Ini kita coba untuk kita protoli per bagian ya. Nah, kita belajar dari yang pertama, yaitu kegiatan pembelajaran yang ke-1, yaitu tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia, dan yang kedua yaitu mengaitkan antara struktur dan fungsi organ pernapasan dengan bioproses yang terjadi. Apa itu bioproses? Ya, proses biologi yang dulu di bab pertama kita pernah belajar tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia ya. Oke, kita awali dari uraian materi ya. Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini insya Allah sudah kita pahami bersama sejak masih di SD ya. Jadi, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini ada uap airnya ya. Oke. Kemudian diperoleh dari mana oksigen ini? Sudah sangat tahu ya. Jadi orang yang sehat ya langsung diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Di mana tumbuhan menghasilkan oksigen pada saat proses fotosintesis. Jadi kalau kita sakit ya pakai itu ada saluran, ada oksigen khusus itu ditampung-tampung. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesehatan sehingga ini bisa menghirup oksigen secara lega ya, tanpa harus bayar, tanpa dikasih selang dan lain-lain. Oke. Nah, udara pernapasan ini masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran-saluran pernapasan yang disebut dengan tractus respiratorius atau respiratory tract. Jadi ada saluran-saluran yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen dari luar tadi sampai ke dalam sel tubuh kita. Dan hakikatnya yang membutuhkan oksigen nanti adalah setiap sel dari tubuh kita ya. Adapun saluran-salurannya insya Allah sudah sangat hafal sekali ya. Mulai dari hidung, kemudian turun atau mulut ya, bisa pakai mulut kayak. Oh ya, bisa juga ternyata ya. Hidung atau mulut, tapi tidak disarankan pakai mulut ya, kecuali kalau sedang bersumpah ya. Kemudian berakhir sampai di paru-paru. Ada urutannya, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru atau pulmo. Gitu ya. Jadi kita lihat gambarnya. Ini gambar paru-paru secara keseluruhan. Oke, nanti kita pelajari detailnya ya. Oke, kita awali. Di rongga hidung ya. Kita awali dari rongga hidung. Jadi, udara masuk pertama kali melalui rongga hidung. Oke. Kalau kita bicara struktur berarti ada apa saja yang di dalam rongga hidung ini ya. Tentu ada lubangnya dua ya. Kemudian ada rambut-rambutnya, kemudian ada kelenjar minyaknya, ada kelenjar keringatnya, ada apa ya, konka atau semacam labirin atau kayak lembah dan bukit gitu ya. Jadi tidak rata di dalam rongga hidung. Ada apa namanya, lekuan-lekuannya. Oke. Dan masing-masing punya fungsi ya. Masing-masing punya fungsi. Di antaranya nanti rambutnya, jangan bulu ya, ini rambut ya, menyaring partikel.
Kemudian ada lendir-lendir yang ada di sana, maksud ada minyaknya atau berhias pasir. Jadi nanti debu-debu yang masuk ke dalam pernapasan kan nggak boleh tercampur dengan disaring. Kemudian udara yang mungkin terlalu panas atau terlalu dingin juga diatur. Kelembapannya juga diatur. Subhanallah. Jadi ini motor yang luar biasa. Ya, ini rongga hidung kita semacam ini ya. Oke. Ini rongga hidung. Nah, setelah dari rongga hidung ada namanya faring. Ya. Jadi faring itu di belakang rongga hidung dan mulut ya. Tegak terus susun dari otot lurik, berarti geraknya sudah tidak kita sadari lagi, hanya sekitar panjangnya 4 cm. Ini merupakan persimpangan nanti di situ ya, antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Ini pendek sekali ya. Oke, nah itu dilanjutkan dengan laring. Jadi laring itu pangkal tenggorokan. Kalau tadi adalah ujung dari hidung itu faring, sementara pangkal dari tenggorokannya namanya laring. Nah, di situ terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglottis. Ya. Ada katup, atau kalau dilihat di laki-laki ya di jakun itu kayaknya. Terus kan. Nah, jadi yang ini ikut faring, yang ini ikut laring ya. Ini pangkal tenggorokan. Selain itu juga di sini terdapat selain katup, namanya saja katup, membuka, menutup. Jadi di situ mengatur membuka dan menutupnya 2 saluran ya. Itu persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Jangan sampai kesasar. Makanan masuk ke nafas, nafas masuk ke saluran makanan. Karena itu nanti biasanya kalau ada yang kesasar maka kita akan tersedak ya. Tersedak itu ya, batu-batu biasanya ya. Selain itu di pangkal tenggorokan atau di laring juga terdapat pita suara. Ya, pita suara yang menghasilkan suara pada manusia. Nah, ini ada pitanya. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan. Oleh karena itu etika dalam makan dilarang kita makan sambil bicara atau sambil bersendagura atau sambil bercakap-cakap, karena itu akan membingungkan ini ya, katupnya mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, karena 2 saluran ada katupnya. Sudah tepat sekali ya. Jadi ada etika dan dalam agama, norma asusila maupun di dalam pergaulan ya. Ini kalau dilihat dari depan, ini ada, ini katupnya ya, epiglottis, bisa buka, bisa nutup. Oke, ini tutup detailnya. Kemudian berikutnya turun lagi, yaitu batang tenggorokan atau trakea. Kita lihat seperti ada cincin-cincinnya ini. Ini berupa pipa yang panjangnya plus minus. Nah, ini tergantung usia dan juga tinggi tubuh kita ya, plus minus 10 cm. Terletak di sebagian leher dan sebagian rongga dada. Sebagian ada di leher ini dan sebagian di rongga dada. Jadi dinding tenggorokannya itu sangat tipis tapi kaku karena di situ dikelilingi oleh cincin tulang rawan ya. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Kita pernah belajar tentang jaringan-jaringan epitel ya di bab berapa ya? Bab 3 ya, yaitu jaringan pada hewan dan manusia. Nah, di situ ada rambut-rambut halus yang bergerak berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan.
Jadi kalau tetap ada, walaupun di hidung sudah disaring, tapi kalau tetap ada itu nanti akan disaring lagi, dan di situ ada lendirnya, bisa nempel ya. Nah, biasanya kalau sampai ke tenggorokan ini biasanya batuk. Tapi kalau nempelnya masih di hidung biasanya bersin. Jadi salah satu mekanisme untuk menolak atau mengeluarkan benda-benda asing yang bukan udara istilahnya ya, bukan udara yang dibutuhkan. Bahkan kalau ada aroma tertentu aja kita langsung batuk-batuk atau bersin. Jadi sebagai upaya yang Allah berikan kepada manusia, mekanisme untuk menolak itu sih. Ya, ada cincin, sehingga pada saat istirahat pun atau pada saat diam ini batang tenggorokannya selalu terbuka. Nah, di situ ada cincin-cincin yang terbuat dari tulang rawan. Ya, kemudian turun lagi trakea, kemudian bercabang. Nah, bercabang lagi membentuk namanya bronkus atau bronki. Juga sama, masih ada rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Jadi dari situ juga ada mukosa atau lendir. Ya, juga sama, ada cincin-cincin terbuat dari tulang rawan, masih tetap sama dengan trakea. Trakea, bronkus, ya. Nah, bronkus ini cabangnya. Sehingga kalau ada infeksi namanya batuk bronkitis. Jadi batuk yang disebabkan ada iritasi di daerah bronkus. Oke. Nah, ini bronkus bercabang-cabang lagi, namanya bronkeolus. Ini jadi cabangnya ada berapa ini kalau digambar ini? Cabang pertama 2, kemudian masing-masing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti cabangnya bercabang. Ini struktur ciptaannya Allah, mudah-mudahan kita semakin bisa mensyukuri dari ciptaan-ciptaan Allah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu alveolus. Jadi ujung dari saluran-saluran pernafasan tadi itu nanti yaitu gelembung pernafasan, ada disebut dengan alveolus ya. Di mana alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang sangat halus, baik dari pembuluh darah nadi maupun dari pembuluh darah vena. Nah, di sini di alveolus ini terdapat epitel pipi yang melapisi alveolus, sehingga memudahkan. Dulu kita sudah pernah belajar ya, yaitu ada epitel yang berfungsi untuk transport zat ya. Jadi nanti udara yang masuk ke dalam alveolus ini nanti bakal masuk ke dalam darah, ya. Jadi oksigen nanti akan masuk ke dalam darah. Bagaimana cara pengikatannya? Nanti kita pelajari ke bagian yang kegiatan kedua, yaitu mekanisme pernapasan. Oke. Kemudian berikutnya yaitu paru-paru. Jadi paru-paru ini berarti apanya ya? Ya, yang pembungkusnya jadi alveolus tadi, kemudian trakea, cabang lah. Setelah cabang itu baru, nah ini dikemas paru-parunya. Cuma kadang-kadang orang memberi nama paru-paru dia, yang semuanya yang di sini itu ya. Jadi mulai dari bronkus, bronkeolus, alveolus, dibungkus yaitu paru-paru. Paru-paru berada di rongga dada, nanti berteman dengan jantung. Jadi yang ada di rongga dada itu hanya jantung dan paru-paru dan sebagian tenggorokan ya. Jantung, paru-paru, tenggorokan di sekitar sini ya. Kemudian paru-paru ini ada lobus kanan dan lobus kiri. Kalau yang digambar itu kelihatan kiri itu adalah kanan, nah yang kanan itu adalah kiri. Jadi yang sebelah ini yang kita lihat kiri itu berarti kanan, terdiri dari 3 lobus, sementara yang kelihatan kanan itu sebelah kiri. Jadi itu gambarnya kesepakatan internasional itu menghadap ke kita.
menghadapi kita. Nah, ini detail-detail bagiannya sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, jadi mulai dari trakea, cabang, bronkus, cabang, ada bronkus sekunder ya, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronkiolus, seperti yang sudah kecil yang baru bronkiolus. Nah, ini paru-parunya ya. Nah, ini walaupun kita tidak harus membedah tubuh kita, ini sudah ada gambar-gambar sekarang ya. Oke. Dan yang ajaib lagi, jadi alveolus itu memiliki jumlah yang sangat banyak ya, jadi sekitar 300 juta buah gelembung totalnya. Dan apabila itu dibeber atau digunakan rumus matematika, misalnya kita menghitung luas permukaan bola, nah, ini kita kan alveolus berupa gelembung atau bola-bola ya, berupa bola halus itu ya. Itu mencapai 160 meter persegi atau setara dengan 100 kali lebih luas dari luas permukaan tubuh. Bahkan saya pernah baca itu seluas lapangan basket. Padahal kecil ini aja. Nah, itulah desain ciptaan Allah, luar biasa ya. Oke. Ini adalah bagian-bagian. Kemudian berikutnya adalah paru-parunya sendiri. Ini kan paru-paru itu mengembis nantinya ya. Maka itu rawan gesekan. Nah, Allah juga sudah menyiapkan strukturnya ini. Makanya itu diberi lapisan pembungkus namanya pleura. Dulu saya kira cuma sederhana, ternyata pleura ada macam-macam ya. Jadi ada yang nempel di paru-parunya sendiri ini, disebut dengan pleura visceral atau melekat pada paru-paru, berarti dia sebelah dalam ini ya. Jadi pleura visceral langsung menyeliputi paru-paru sebelah dalam. Kemudian ada pleura parietal melapisi dinding dada, mohon maaf ya, ini dinding paru-parunya yang paling luar. Ini parietal. Yang nempel di paru-parunya sendiri ada dua lapisan pleura. Sementara ada pleura yang melapisi iga. Jadi paru-paru berada di rongga dada, berarti luarnya dari paru-paru itu kan tulang iga kita kan, sama ada otot-otot tulang rusuk. Nih, itu juga ada pleura costalis, yaitu yang menyelimuti atau menyelaputi rongga dada kita, yang bersebelahan dengan tulang rusuk gitu ya. Kemudian ada pleura diafragmatik. Jadi antara rongga dada dengan rongga perut ini terdapat sekat pemisah ya, jadi berupa otot tadi sekatnya. Oh maaf, tidak dianukan di sini, mungkin nanti di mekanisme pernapasan ya. Jadi antara dada kita dengan perut itu ternyata itu juga dikasih lapisan oleh Sang Pencipta ya. Kemudian ada namanya pleura cervicalis, cervix itu leher. Jadi sebelumnya antara rongga dada dengan leher itu sendiri juga oleh Sang Pencipta dikasih lapisan pleura gitu ya. Jadi di sini ada, jadi keseluruhannya dikasih lapisan, namanya saja lapisan, berarti sebagai protek ya, sebagai perlindungan. Ini harus mengembis ya. Nah, bagaimana mekanismenya nanti kita menuju ke kegiatan kedua ya. Jadi antara serabut luar dan serabut dalam terdapat rongga yang berisi cairan. Cairan namanya cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk. Plasma itu berarti cairan darah ya, yang masuk secara eksudasi ya, jadi keluar dari pembuluh ya, tapi tetap berada di situ. Kemudian dinding rongga
pleura juga bersifat permeable. Permeable bisa ditembus oleh air dan zat-zat lain, gitu ya. Oke, ini tadi kita bicara tentang struktur. Oke, masih ingat ya? Oke, mulai dari hidung, ada apa saja di hidung, kemudian pangkal hidung namanya apa tadi? Laring ya. Nah, laring dulu atau faring dulu ya? Saya juga sering lupa ini. Nah, gimana nih? Apalagi muridnya ya. Oke, supaya nggak lupa kita lihat lagi. Oh, faring dulu ya. Jadi habis hidung, ujungnya apa terakhir dari saluran hidung namanya faring. Setelah itu menuju ke pangkal tenggorokan namanya laring. Nah, di laring itu ada katup tadi ya. Oke, habis dari laring baru tenggorokan. Tenggorokan bercabang 2, bronkus. Bronkus bercabang lagi, bronkiolus. Gitu ya. Kemudian ujung-ujung dari bronkiolus adalah alveolus. Bronkus dan bronkiolus serta alveolus dibungkus suatu badan, yaitu paru-paru. Nah, ya, paru-paru. Paru-parunya ada kanan kiri. Kemudian ada lobus-lobusnya. Nah, lobus itu kayak apa ya? Gelambirnya gitu ya. Ya, kemarin ada yang tanya kenapa 3, kenapa 2. Mohon maaf saya nggak bisa jawab ini ya. Ya, desainnya seperti itu. Tapi di antara manfaatnya boleh jadi ada yang menjawab mungkin berbagi tempat dengan ini jantung di sini. Ya, mungkin gitu ya. Di antaranya begitu. Atau mungkin ada fungsi lain yang mungkin Pak Koko belum tahu. Oke, nanti silakan bisa komentar ya. Barangkali kamu tahu. Kemudian setelah itu, di paru-paru ada pelapisnya. Jadi ini benar-benar desain yang sangat luar biasa. Dirancang sedemikian rupa untuk membantu manusia mengambil oksigen yang berasal dari lingkungan luar tubuh kita menuju ke dalam tubuh kita, yaitu ke dalam sel tubuh kita. Semacam itu. Terus untuk apa itu oksigen setelah masuk ke dalam tubuh kita? Nah ya, siapa yang tahu kira-kira untuk apa sih oksigen itu sebetulnya? Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa sebelum bab ini kan kita sudah membahas tentang pencernaan makanan, di mana tujuan pokok dari pencernaan makanan yaitu memotong-motong, memperkecil zat-zat makanan baik secara fisik maupun secara kimiawi sehingga nanti bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, zat makanan yang ada di dalam sel ini kemudian bertemu dengan atau diproses dengan oksigen, gitu ya, dengan oksigen. Nah, terjadilah peristiwa namanya oksidasi biologis, yaitu pembakaran zat-zat makanan menjadi energi atau tenaga. Jadi kalau dicermati bahwa tujuan utama dari saluran-saluran pernapasan yang ada ini kemudian nanti menuju ke sel, maka pernapas itu sendiri berarti proses pelepasan energi yang terdapat di dalam makanan. Nah, makanan itu zat kimia. Berarti ini energi kimia berarti ya, energi yang terdapat di dalam zat kimia itu ada di makanan. Bagaimana reaksi-reaksi kimia dari perubahan misalnya molekul gula atau glukosa dari yang kita makan atau yang kita minum menjadi energi, nanti ada belajar khusus di kelas 12 atau di kelas 3. Nah, di sini di kelas 2 ini hanya pokoknya menghasilkan energi begitu aja dari pernapasan. Sehingga bahkan ada kalau di dunia persilatan itu ada teknik pernapasan tertentu untuk menghasilkan tenaga dalam. Ya kan? Ya masuk akal kayaknya ya kan, pernapasan menghasilkan energi. Kalau pernapasannya diatur mungkin energi yang diperoleh akan lebih besar. Oke?
Begitu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Koko. Barangkali ada yang masih tanda tanya, nggak ngerti atau perlu diskusikan, silakan ditulis di komen di YouTube atau bisa nanti pada saat kegiatan Zoom. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.